Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan terkait dengan public sector project management yang dikaitkan dengan proyek Transjakarta. Simak ya. Proyek publik merupakan upaya sementara, dilakukan, dikelola, atau diawasi oleh satu atau lebih organisasi yang didanai publik untuk menciptakan produk unik yang bernilai publik. Definisi ini sebagian didasarkan pada definisi Project Management Institute atau PMI tentang proyek sektor swasta. PMI mendefinisikan proyek sebagai usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Sifat proyek yang temporer dan unik itu memisahkannya dari operasi agensi yang cenderung berkelanjutan dan berulang. James Lewis menyatakan bahwa suatu proyek dilakukan sebagai solusi pemecahan suatu masalah. Lewis berpendapat bahwa masalah merupakan sebuah hambatan dalam tujuan. Dalam hal ini, proyek merupakan langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan agar dapat mencapai tujuan. Proyek publik dikerjakan oleh lembaga yang didukung sepenuhnya atau sebagian dengan dana publik. Dana publik merupakan sumber daya finansial yang berasal dari pajak dan pemasukan negara selain pajak. Dalam mengerjakan proyek publik, terdapat mekanisme yang dinamakan Public-Private Partnership, yaitu kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengerjakan proyek publik. Dalam hal ini, sektor swasta dapat mengambil peran sebagai konsultan dalam perencanaan, kontraktor, hingga sebagai pengelola fasilitas pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya suatu proyek publik diadakan untuk menciptakan produk berupa infrastruktur maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat, yang mana dalam produk tersebut harus memiliki atau berorientasikan pada public value atau non-public. Maka dari itu, untuk menjamin keberhasilan suatu proyek publik dalam menciptakan produk yang memiliki public value tersebut, dalam prosesnya diperlukan atau diiringi dengan aktivitas manajerial atau manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan serta keberlangsungan suatu proyek. Maka dari itu diperlukannya manajemen proyek yang tepat mulai dari awal, pertengahan hingga akhir pengerjaan proyek. Langkah-langkah untuk melakukan manajemen proyek dimulai dari pendefinisian proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan dan penanganan proyek, evaluasi proyek, sampai dengan penutupan proyek atau selesainya proyek yang telah direncanakan. Selanjutnya, manajemen proyek pada sektor publik dapat didefinisikan sebagai proses penerapan dan pengintegrasian dari perencanaan terhadap suatu proyek sektor publik yang mana meliputi juga pemilihan aktor yang terlibat, melakukan perjanjian mencapai kesepakatan, melakukan pengendalian dan pengawasan untuk memastikan bahwasanya setiap tujuan atau visi yang terdapat atau ingin dicapai melalui proyek sektor publik tersebut dapat terrealisasikan. Pada manajemen proyek sektor publik juga, apabila visi yang terdapat dalam proyek tersebut berhasil dicapai, maka hal itu akan berdampak pada terciptanya public value dari masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu, begitu pentingnya aktivitas atau proses manajerial dalam proyek sektor publik tersebut. Bagaimana penerapan aktivitas manajerial atau manajemen terhadap suatu proyek sektor publik itu berlangsung? Saya mencoba menjelaskannya melalui studi kasus moda transportasi umum masyarakat Jakarta, yaitu Transjakarta. PT Transportasi Jakarta menerapkan Good Corporate Governance yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal sebagai wujud dari proses manajemen yang dilakukannya. Langkah ini ditempuh agar perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelola governance, risk and compliance yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan PT Transportasi Jakarta menjadi perusahaan transportasi yang berkelas dunia, yang berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat. Financing proyek publik atau pembiayaan proyek sektor publik merupakan struktur pendanaan infrastruktur jangka panjang
proyek industri layanan publik dengan menggunakan struktur keuangan non-resource atau limited resource. Utang dan mutasi dari pembiayaan proyek tersebut akan dibayarkan kembali oleh arus kas dari proyek itu sendiri. Nah, pembiayaan proyek juga merupakan struktur pendanaan yang mana bergantung kepada arus kas dari proyek tersebut untuk dibayarkan kembali dalam proyek tersebut. Nah, dengan hak, aset, dan juga bunga yang digunakan sebagai jaminan sekundernya. Nah, berkaitan dengan Transjakarta, pada pengelolaan dan juga penyediaan dan juga pembiayaan Transjakarta sendiri pada saat ini dipegang oleh BUMD, yaitu PT Transjakarta. Nah, dalam hal ini PT Transjakarta sebagai badan yang mana mengurus segala urusan dari armada bus Transjakarta ini. Pada awalnya, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan dana sebesar 1,5 triliun untuk PT Transjakarta dan juga modal dari Jakpro sebesar 10 miliar. Nah, dengan dana yang sebesar itu, ternyata pada pelaksanaannya PT Transjakarta mengalami kesulitan dalam hal menyediakan armada Transjakarta sendiri. Kenapa demikian? Karena adanya perjanjian yang rumit mengenai pengadaan armada bus Transjakarta dengan pihak investor dan melalui Dinas Perhubungan. Sebuah proyek sektor publik nggak mungkin berjalan tanpa ada seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk proyek tersebut. Kita kenal dengan namanya manajer pada sektor publik. Manajer pada proyek sektor publik itu adalah orang yang bertanggung jawab atas dibangun atau didirikannya sebuah proyek sektor publik. Nah, sebagai manajer proyek sektor publik, pasti memimpin segala sesuatu proyek yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai sektor publik. Oleh karena itu membutuhkan berbagai sifat-sifat. Yang pertama, harus dapat mengontrol, mengordinasikan, dan juga mahir dalam melakukan sebuah agreement terhadap pihak-pihak yang menguntungkan bagi terdirinya suatu proyek. Yang kedua, sebagai manajer yang bekerja di bawah sektor publik, maka harus siap untuk bekerja di bawah perubahan yang sangat cepat dan juga tepat. Oleh karena itu, seorang manajer sektor publik harus bisa beradaptasi dan juga berkontribusi dalam perubahan yang terjadi yang sangat cepat dalam kaidah sektor publik. Berkaitan dengan kasus Transjakarta, seorang manajer sektor publik dipertanggungjawabkan oleh PT Transjakarta yang bertugas untuk mengelola dan melancarkan sirkulasi ataupun mode transportasi busway di Jakarta. Terima kasih. Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ada begitu banyak perdebatan antara para sarjana dan para akademisi atas implikasi etika, akuntabilitas, dan khususnya dalam aturan pengadaan dalam manajemen sektor publik. Para akademisi berpendapat bahwa dalam manajemen sektor publik telah begitu banyak aspek yang begitu kompleks dan sangat memberatkan mereka. Khususnya mereka telah memberatkan begitu banyak kinerja dari proyek mereka dan kinerja dari pegawai-pegawai mereka itu sendiri. Sejauh ini kita telah melihat bahwa manajer sektor publik harus berhati-hati terhadap keseimbangan kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas pertama dan mengikuti aturan yang semakin kompleks dengan mengikuti birokrasi yang ada. Tetapi bukan hanya itu saja yang akan mereka ikuti atau mereka hadapi. Salah satu faktor yang mereka hadapi adalah mereka tidak memberikan dorongan terhadap kepentingan publik dan dimotivasi oleh aspek-aspek lain yang dapat menggagalkan proyek mereka atau melakukan pemilihan terhadap staff-staff yang terbaik untuk kepentingan proyek mereka. Ini merupakan halte Sarina yang sudah direvitalisasi. Salah satu proyek dari Transjakarta adalah merevitalisasi 46 halte yang dinilai sudah tidak layak pakai. Hal ini merupakan contoh dari keseimbangan kepemimpinan dan mengutamakan kepentingan publik yang menjadi prioritas utama dari manajemen sektor publik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah kita mengetahui tentang apa itu public project management, financing public project, dan public sector manager, kita juga harus mengetahui bagaimana suatu proyek sektor publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Hal pertama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah proyek sektor publik tersebut berhasil atau tidak adalah dengan melihat melalui indikator keberhasilan yang mulai dari estetika, fungsi, kualitas, waktu pengerjaan, hingga pada biaya.
Yang kedua, untuk menilai apakah proyek sektor publik itu berhasil atau tidak adalah dengan melihat apakah manajer dalam proyek sektor publik tersebut telah membuat penganggaran yang adil dalam pengerjaan proyek sektor publik yang ada. Kemudian, jika kita mengaitkan indikator keberhasilan untuk menentukan proyek sektor publik itu berhasil atau tidak kepada proyek Transjakarta sendiri, pada tahun 2013 silam, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah membenarkan bahwa terjadinya permasalahan dalam pengadaan bus Transjakarta. Oleh karena hal tersebut, secara tidak langsung dan secara langsung, proyek dari Transjakarta untuk pengadaan bus di tahun 2013 tidak memenuhi dari indikator keberhasilan apakah proyek sektor publik tersebut dapat dikatakan berhasil. Sekian video penjelasan terkait dengan public sector project management dari kami. Kami harap ini berguna dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih.